Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Pada pagi hari yang indah ini, kayaknya kita udah lama nih tidak live dari Insan TV ya. Dikarenakan ya beberapa kendala teknis, tapi segala puji bagi Allah kita bisa kembali bersua untuk belajar, mengaji, menambah ilmu kita. Hari ini kita masuk ke hari yang ke-20 dari bulan Ramadan. Kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Karena kalau Ramadan dibagi 3, 10 pertama udah lewat, 10 kedua udah berlalu, dan kita akan masuk ke 10 yang terakhir. Di mana di 10 yang terakhir ini Allah Jalla Jalaluh menjadikan banyak berkah di dalamnya. Bahkan Allah menjadikan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu adanya di 10 hari yang terakhir ini. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa yughfaru fihi illa liman aba. Ketika menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan, Rasulullah SAW menyatakan diampuni orang-orang di dalamnya kecuali orang-orang yang enggan, orang-orang yang tidak mau diampuni dosanya. Subhanallah, apakah ada seorang yang beriman enggan diampuni dosa-dosanya? Maka ini mendorong murid-murid Abu Hurairah untuk bertanya, mengatakan kepadanya, qalu ya Abu Hurairah wa man ya'ba. Wahai Abu Hurairah, siapa yang enggan diampuni dosa-dosanya? Bukankah kita hamba yang berlumur dosa, yang penuh nista, harapan terbesar dalam kehidupan ini adalah ampunan Allah Jalla Jalaluh. Maka tatkala orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, siapakah orang yang enggan itu? Kata Abu Hurairah, ya'ba an yastaghfirullah. Mereka adalah orang yang enggan untuk beristighfar kepada Allah. Subhanallah. Di dalam banyak hadis, di dalam banyak ayat, ada anjuran-anjuran agar kita beristighfar, memohon ampun dari Allah Jalla Jalaluh. Istighfar adalah amal kebajikan yang paling mulia. Istighfar adalah perbuatan
yang paling agung yang bisa menghalangi kita dari sanksi dan ancaman-ancaman Allah. Kita bisa lihat nih, istighfar itu menjadi penutup amal soleh, bukan penutup dosa. Istighfar itu menjadi penutup amal soleh. Coba kita renungkan beberapa amal soleh. Yang pertama, sholat. Kita menutup sholat kita dengan apa? Tatkala kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita tutup dengan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah. Taib. Ketika orang sholat malam, ditutup dengan apa akhir malam dia? Dengan istighfar. Allah mengatakan tentang hamba-hambanya yang menghuni surga. Apa sih kerjaan mereka ketika di dunia? Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Bayangin tuh. Tatkala dia menyelesaikan sholat malamnya, tatkala dia telah panjang berdirinya, telah panjang ruku dan sujudnya, yang isi sholat itu doa dan istighfar sendiri, ditutup dengan istighfar. Tatkala berhaji, kita tahu al-hajju Arafah. Kata Nabi SAW, haji itu Arafah. Allah mengampuni hamba-hambanya yang wukuf di padang Arafah, mengabulkan doa-doa mereka. Lalu Allah memperkenankan mereka untuk meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Apa kata Allah? Thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kalian silahkan bergerak bertolak dari tempat orang-orang bertolak dari Arafah. Lalu apa yang dilakukan? Wastaghfirullah. Lalu kalian beristighfarlah kepada Allah. Subhanallah. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan haji, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaum waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji dan dia tidak melakukan tindakan kefasikan atau ucapan-ucapan yang nista, maka dia akan pulang dari hajinya seperti bayi yang dilahirkan oleh ibundanya, bersih dari dosa. Tapi kenapa disuruh istighfar? Ya, karena itu penutup amal kebajikan. Istighfar menjadi penutup majelis kita, pertemuan-pertemuan kita. Istighfar. Apabila di majelis itu, di pertemuan itu, di perkumpulan itu, isinya adalah zikir, seperti kajian, seperti kita ngobrol tentang maslahat untuk umat, di situ ada zikrullah. Kenapa ditutup dengan istighfar? Maka istighfar itu seperti stempel yang menutup majelis itu dengan kebaikan pula. Tapi kalau ternyata duduknya kita, majelisnya kita itu, di situ ada omongan-omongan yang tidak pantas, ada ucapan-ucapan yang seharusnya tidak diucapkan, maka istighfar itu menjadi penghapus dosa-dosa. Para jemaah rahimakallah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan risalah Allah, beliau telah berjihad dengan jihad yang sebenarnya, melaksanakan amanah Allah. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Begitu tingginya kejayaan Islam pada waktu itu. Di akhir hidup Nabi SAW, turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan Allah, datang kemenangan dari Allah,
Dan engkau, yakni Nabi kita Muhammad SAW, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Disuruh apa Nabi? Ketika melihat kejayaan Islam, ketika melihat orang-orang berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, Allah perintahkan untuk bertasbih, memujikan Allah Jalla Jalla, wastaghfir innahu kana tawwaba, dan kau minta istighfar kepada dia. Allahu Akbar. Sesungguhnya dia maha menerima taubat. Jadi kalau kita melihat kondisi hamba dalam semua hal, tidak luput dari istighfar. Ramadan termasuk bulan istighfar. Dan sejatinya istighfar yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan mengangkat derajat kita, akan menambal puasa kita yang robek-robek gara-gara ada ucapan yang tidak seharusnya disampaikan, gara-gara ada tindakan yang melukai hati. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Abu Hurairah mengatakan, wal ghibah takhriqus siyam. Ghibah itu merobek puasa seseorang. Ya iyalah, kita puasa tuh bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus. Puasa itu menahan diri dari melanggar aturan-aturan Allah Jalla Jalaluhu. Ghibah termasuk melanggar aturan Allah. Ada orang tidak makan, tidak minum, tapi ngomongin orang. Ghibah itu makan bangkainya orang. Bisa bayangin. Allah mengatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Jangan kalian itu satu sama lain saling menggibahi. Jangan. Apakah kalian mau makan bangkai saudara kalian? Maka ghibah itu termasuk yang merobek ibadah puasa. Wal istighfar yuraqqi'uhu. Dan istighfar itu yang menambalnya. Faman istata'a minkum ayyaji'a bi shaumin muraqqa'in falyaf'al. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, barang siapa di antara kalian yang bisa datang dengan puasa yang sudah tertambal, hendaklah dia melakukan itu. Ya kita menambalnya dengan apa? Dengan istighfar. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dia menulis surat ketika dia menjadi khalifah. Dia menulis surat kepada gubernur-gubernurnya. Dalam surat itu terdapat wasiat agar menutup bulan Ramadan dengan istighfar wa sadaqatil fitr. Istighfar dan sedekah. Karena apa? Allah jamaah, istighfar ini akan membuka segala pintu kebaikan buat kita. Kebanyakan orang itu beristighfar karena dosa. Iya, kita diperintahkan untuk beristighfar dari dosa-dosa kita. Tapi ada tingkatan orang mukmin yang beristighfar karena keteledoran dia dalam ketaatan. Karena dia merasa dalam ketaatannya ada yang kurang. Dia itu istighfar. Kalau kebanyakan orang istighfar dari dosa, tapi orang-orang yang sudah sampai tingkatan ihsan, dia terus beristighfar, lisannya tidak berhenti mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena apa? Karena dia menganggap, umpamanya dia nih nggak sholat duha, istighfar tuh. Padahal sholat duha kita tahu sunnah. Ini orang nggak qobliyah karena ada satu urusan, akhirnya dia datang ke masjid telat. Orang udah qomat, udah pada sholat.
dia tuh istighfar. Kalau kita, kayak model-model Ana nih, ya kalau berpikir Ana nggak berbuat dosa sih. Nah, tapi itu tingkatan keimanan yang berbeda-beda. Semakin dekat kepada Allah, semakin kenal sama Allah, semakin takut sama Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Maka kalau kita lihat keutamaan istighfar, Allah akan berikan bantuan harta. Allah akan berikan anak-anak, ya, orang yang kesulitan harta istighfar. Ini di penghujung Ramadan banyak orang kesulitan untuk THR. Banyak orang kesulitan membelikan baju buat anak-anaknya. Bahkan ya kesian kadang-kala kita melihat ada ibu-ibu yang harus mencuri di mall, harus mencuri di supermarket, harus melakukan ini dan itu. Dia kesulitan rizki. Apa kemudian kunci rizki? Istighfar. Kau hanya perlu istighfar. Allah bukakan buat engkau. Ustaz, anak udah istighfar Ustaz, tapi kok belum? Nah, berarti istighfarmu masih kurang. Maka ditambahin lagi istighfar. Karena kita harus yakin Allah tidak pernah ingkar janji. Namun kenapa janji Allah itu nggak turun-turun buat kita? Karena penyebabnya di kita nih. Ada penghalang yang menghalangi kita dari turunnya rezeki. Nggak punya anak, istighfar. Di surat Nuh, ayat 10, 11, dan 12. Apa kata Allah? Menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam ketika mengatakan kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Aku katakan kepada kaumku, kalian beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dia akan mengirimkan air hujan yang bermanfaat buat kalian. Dia akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak dan menciptakan buat kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Allahu Akbar. Istighfar akan mendatangkan kekuatan, mendatangkan nikmat, sebagai tolak bala turunnya rahmat Allah. Allah mengatakan, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Kalian beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasanah. Maka Allah akan memberikan kenikmatan kepada kalian, kenikmatan yang baik. Ila ajalin musamma. Sampai batas waktu yang ditentukan. Karena kita tahu kenikmatan kita itu akan terputus. Ya. Kau yang punya anak akan mati anakmu, atau kau yang akan mati meninggalkan anak-anakmu. Kau yang punya rumah, kau akan meninggalkan rumahmu, atau rumahmu yang hancur dan kau ada di dalamnya. Allah akan berikan kenikmatan sampai batas waktu tertentu. Wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Dan Allah akan memberikan kemuliaan kepada setiap hamba Allah dengan kemuliaan dari dirinya. Dan di lisannya Nabi Hud, Allah berfirman, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Itu istighfar akan memberikan kekuatan kepada kalian. Menambahkan kekuatan. Orang yang sakit-sakitan, yang lemah, ya Allah Ustaz, anak ini enggak kuat, macam-macam. Istighfar. Duduk istighfar, berdiri istighfar, tiduran istighfar. Jadilah hamba-hamba yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Dan yang terakhir, Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada putranya. Kita tahu Luqman, Allah berikan hikmah kepada dia. Apa pesan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, awwid lisanakal istighfar. Wahai ananda, biasakan lisanmu istighfar. Biasakan. Fa inna lillahi sa'atin la yuraddu fihinna sa'ilan. La yaruddu fihinna sa'ilan. Sesungguhnya Allah itu memiliki waktu-waktu. Di waktu itu Allah tidak menolak permintaan orang yang memohon kepadanya. Jadi kita kalau terus istighfar, kita insya Allah akan dapat tuh waktu Allah mengabulkan doa kita. Tapi kalau kita istighfar jarang,
ketika berbuat dosa baru istighfar. Padahal waktunya mungkin bukan waktu mustajab. Maka biasakan lisan kita beristighfar dan rasakan kenikmatan orang yang beristighfar, nikmat-nikmat Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Barakallahu fikum. Tapi kita mungkin akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama mengatakan, Assalamualaikum. Saya seorang pemuda umur 26 tahun. Saya seorang cacat fisik. 3 tahun yang lalu saya kecelakaan dan harus diamputasi kedua kaki. Iman saya kacau, Ustaz. Kadang masih tidak terima, kadang bersyukur karena masih dikasih kesempatan. Saya mau tanya Ustaz, apa kaki saya bisa sebagai penghapus dosa yang lalu? Mohon motivasi juga Ustaz untuk menguatkan iman bagi seorang yang cacat. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ya. Dunia ini kenikmatannya akan berlalu. Kesulitannya akan berlalu. Maka bagi yang bertanya ini, ingatlah bahwa tatkala Allah memberikan musibah kepada seseorang, seperti memberikan musibah kepada engkau, akhirnya kau harus cacat seumur hidup, maka ketahuilah itu salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah akan kasih bala tuh orang, sehingga dia ingat kepada Allah. Maka dengan kedua kakimu, mudah-mudahan itu jadi penghapus dosa. Iya, itu menjadi penghapus dosa yang akan mengangkat derajatmu kelak pada hari kiamat. Rasulullah SAW menjelaskan tentang kisah di hari kiamat nanti. Yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid lima yarawna min thawabi ahli bala. Orang-orang yang hidup di dunia dalam afiah, dalam keselamatan, kesembuhan, kelak pada hari kiamat, tatkala mereka melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa dikasih bala di dunia, mereka ingin kulit mereka itu digunting-gunting jamaah, agar dia dapat pahala mereka. Maka tatkala engkau dapat cobaan seperti itu, Masya Allah, engkau bersabar, engkau beristighfar, engkau menerima. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pasti itu bersama kesulitan ada kemudahan. Dan kau lihat, dengan kau tidak bisa berjalan, dengan terbatasnya aktivitasmu, mudah-mudahan engkau bisa lebih dekat sama Allah. Mungkin dulu kakimu berangkat ke tempat maksiat, sekarang engkau tidak bisa lagi, tapi tetap engkau diuji. Apakah engkau bersabar atau tidak? Kesabaran sebenarnya itu ada 3. Yang pertama, kesabaran melaksanakan ketaatan. Dan ini kesabaran yang lebih mulia daripada kesabaran terkena musibah. Melaksanakan perintah Allah. Kesabaran kedua, menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar terpaksa. Jadi yang ketiga ini sabarnya engkau terpaksa. Tapi ada sabar pilihan. Mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Jadi lihatlah, sebagian ulama itu Masya Allah, ada yang buta, tidak bisa melihat sepanjang hidupnya. Dan kau alhamdulillah musibahmu cuma di kaki. Ada orang yang musibahnya di kaki dan di tangan dan di kepalanya, yang cacat seumur hidup, tidak bisa berbuat apa-apa, dia koma. Ada yang musibahnya lebih parah dari itu ketika musibahnya di agama. Ketika dia diuji dengan narkoba, tidak sholat, na'udzubillah, dengan musibah-musibah seperti itu. Maka kau bersyukur kepada Allah, di mana Allah tidak menjadikan musibahmu lebih berat dari itu. Kau bersyukur kepada Allah karena musibahmu tidak di agamamu, tidak di keimananmu. Dan sekarang kau diuji di keimananmu. Dan yang ketiga, engkau masih bisa bersabar menghadapi musibah ini. Barakallahu fikum. Nah,